Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan Five Magic Rules gimana gitu. Teman-teman Slimmers Body semua tentu udah tahu ya. Five Magic Rules itu adalah satu proses di mana ketika kita melakukan Five Magic Rules, maka sesungguhnya kita sedang memperbaiki hubungan kita dengan makanan dan juga dengan tubuh kita sendiri. Kita menggemuk, kita sebagian juga mungkin tambah kurus gitu ya. Ketika kita di luar dari kenormalan tubuh kita, sesungguhnya kita itu sedang memiliki hubungan yang kurang baik, entah itu dengan makanan ataupun dengan tubuh. Nah, Five Magic Rules ini akan memperbaiki hubungan itu. Dengan Five Magic Rules, pada akhirnya nanti kita akan eat less and move more, ya. Dan di sini kita bisa melangsing, kita bisa menjadi lebih sehat, kita bisa menjadi lebih baik dengan menyenangkan, dengan nyaman. Tapi memang di sini kita memang perlu effort, perlu berlatih setidaknya. Dan tentu saja kita bisa makan apa saja dan tetap langsing. Kita bisa makan apa saja yang diinginkan. Ingat, yang diinginkan tubuh, bukan sekedar nafsu. Nanti kita akan bahas dalam Five Magic Rules-nya. Nah, teman-teman masih ingat rules yang pertama ya? Benar ya, makanlah ketika lapar. Sama nggak? Takutnya Five Magic Rules kita beda. Sama nggak nih? Sama ya? Sama dok, sama. Oke. Jadi, maaf. Oke. Makanlah ketika lapar. Oke. Jadi, sesungguhnya kan kita itu diciptakan normal ya sama Allah. Terus kemudian kita ini diberikan perangkat dalam tubuh kita untuk menjaga kenormalan kita. Dalam dunia kedokteran kita mengenal istilah homeostasis. Jadi, bagaimana tubuh selalu beradaptasi untuk kita selalu normal. Segala hal, segala hal kita diberikan sinyal untuk kita berespon. Terkait dengan makan juga demikian. Lapar itu adalah salah satu sinyal yang diinformasikan oleh tubuh kita untuk tubuh kita sendiri. Kita lapar berarti, saya butuh makan. Ayo kita makan. Jadi ketika kita mau jujur sama diri kita, ketika kita lapar, lapar fisik tentunya ya, disitulah kita butuh makan. Untuk apa? Untuk menjaga kenormalan kita. Karena lapar fisik itu munculnya juga dipengaruhi oleh kadar secara substansia dalam tubuh kita. Lapar juga bisa dipicu kondisi volume di lambung. Jadi ada hormon grelin yang akan merangsang rasa lapar gitu ya. Itu ketika lambung kosong, maka hormon grelin yang dikeluarkan oleh lambung juga akan meningkat sehingga memberitahu otak bahwa kita itu lapar. Muncullah sensasi rasa lapar. Jadi ketika kita makan pada saat lapar, disitulah waktu yang paling tepat. Nanti juga mungkin saya jelaskan. Oke, nanti yang di setelah poin kedua saya akan jelaskan keinginan makan tersebut. Poin yang kedua, ya, jadi nomor satu adalah makan ketika kita lapar karena memang disitulah kita perlu berespon terhadap apa yang sudah disampaikan oleh tubuh. Terus yang kedua, rules yang kedua kan makanlah yang paling diinginkan. Nah, ini yang seringkali menimbulkan perdebatan. Teman-teman, dalam menjalankan Five Magic Rules, seyogyanya ikuti step by step-nya. Yang pertama, makanlah ketika lapar. Artinya apa? Step pertama adalah makanlah ketika lapar. Jadi ketika kita akan makan, yang paling diinginkan adalah pada saat kondisi kita lapar. Keinginan kita di saat lapar dan tidak lapar itu akan berbeda, teman-teman. Teman-teman mungkin bisa perhatikan kalau misalnya ada beberapa makanan ya, satu orang, satu orang gitu misalnya, saya gitu ya, saya pada saat kita lapar, kadang-kadang kecenderungannya misalnya gini, ada gorengan, ada es kopi gitu ya, ada nasi komplit gitu. Pada saat saya tidak lapar,
Ketika saya ditawarkan dan itu saya mengikuti, oh ya nih saya pengen gitu ya. Biasanya yang diinginkan adalah sesuatu yang hanya sifatnya hedon, sesuatu yang sifatnya menyenangkan. Tetapi ketika kita lapar, gitu, lapar itu adalah sisi primitif dari semua makhluk hidup. Jadi hewan pun memiliki rasa lapar dan hewan ketika lapar dia akan mencari makan. Artinya ini adalah sisi paling sederhana, paling primitif dari manusia. Jadi ketika kita lapar, hal yang paling kita inginkan, tubuh itu sudah meramu sedemikian rupa. Tadi kita sudah sebutkan pada waktu lapar, sebenarnya Allah ciptakan itu sudah luar biasa gitu ya. Settingan tubuh kita itu luar biasa. Jadi pada saat lapar, hal yang paling diinginkan itu sudah merupakan formulasi dari tubuh kita sendiri. Nah, ini. Jadi kalau kita kaitkan dengan efektif kontrol, keinginan kita makan, kita juga akan memperhatikan ketiga hal ini. Jadi ada sisi homeostasis yang merupakan eh, sisi primitif manusia gitu ya. Terus yang keduanya hedonik dikaitkan dengan kesenangan dan juga kognitif. Kognitif ini juga di situ ada memori. Memori apa? Kita sudah pernah makan. Kemudian ada makanan A menyebabkan kita nyaman, makanan B menyebabkan kita sakit, makanan C menyebabkan kita tidak nyaman. Itu tubuh sudah memiliki memori-memori tersebut dan otak juga selalu perhatian, otak juga selalu belajar terkait dengan hal itu. Makanya ketika kita makan yang paling diinginkan pada saat kita lapar, kita perlu memperhatikan ketiga hal ini. Ketika kita lapar, oke, sisi primitif, lapar, homeostasis kita jalan. Nah, terus sisi hedoniknya apa? Apa yang menyebabkan kita itu senang? Mungkin kita bisa mengikuti tren, kita bisa mengikuti tren itu maksudnya sekarang lagi musim makanan apa gitu. Kita bukan tidak membolehkan gitu. Kita masih bisa mengikuti supaya apa? Kita mendapatkan kenyamanan, kepuasan, kita mendapatkan reward terhadap ekspektasi kita. Terus kemudian kita juga pasti akan berpikir, oh makanan ini, waktu saya makan, efeknya seperti apa, tubuh sudah belajar seumur hidup kita. Jadi percayalah teman-teman, pada saat kita lapar, keinginan kita itu adalah hal yang paling mendekati kebutuhan kita. Nanti banyak contoh teman-teman bisa flashback terhadap diri kita sendiri lah. Kalau kita flu, kenapa ya ketika kita flu, kita lapar, kok kita seneng pengen makan yang seger, hangat, berempah, terus kemudian protein tinggi. Kenapa? Karena tubuh butuh itu gitu. Jadi kalau kita mau dengan sadar gitu ya, mau mengikuti keinginan tubuh kita sendiri, bahkan ya kalau kita ikuti keinginan tubuh sendiri pada saat yang tepat, saya sering mengatakan gini, hal yang diinginkan di saat yang tepat pasti yang dibutuhkan. Ya kayak tadi, hal yang tepat untuk makanan di saat lapar, nah, tepat nih, berarti itu yang dibutuhkan. Pada saat kita tenggelam, hal yang kita inginkan pada saat kita tenggelam, tentunya pelampung itu secara otomatis. Nah, kalau kita percaya dengan tubuh kita, itu yang akan terjadi. Jadi, makan yang paling diinginkan itu syaratnya adalah nomor satu saat lapar. Tubuh tahu mana makanan yang menyakitkan diri kita dan mana makanan yang membuat kita nyaman. Sehingga kalau kita kaitkan dengan tadi, terkait dengan makanan, ya, terkait dengan beberapa makanan ada pedas, kopi, eh, coklat, peppermint, dan lain-lain, ketika itu pernah memiliki rasa sakit ketika kita mengonsumsinya, maka sesungguhnya tubuh secara alamiah tidak ingin memakannya. Yakinlah itu. Bahkan kadangkala kita baru ngelihat saja, itu memori kita bisa memberitahu rasa sakitnya yang dulu itu bisa kita kayak merasakan kembali gitu ya. Jadi percayalah keinginan kita di saat kita lapar itu adalah yang dibutuhkan tubuh kita dan terkait dengan GERD, percayalah keinginan-keinginan itu tentunya
keinginan-keinginan yang tidak membuat lambung kita sakit. Nah, terus yang ketiga. Yang ketiga ini adalah makanlah dengan sadar dan perlahan. Makanlah dengan sadar, ya. Ini juga seringkali ya pastilah dok, makan tuh sadar gitu. Itu kalimat pertama yang dilontarkan pasien saya pasti, ya iyalah dok, makan tuh pasti sadar. Cuman saya sering balik lagi bertanya, sadar. Buktinya kalau sadar apa? Matanya melek dok. Saya balik lagi tanya, biasanya melek. Kalau orang kesurupan gimana? Orang kesurupan melek atau merem? Orang kesurupan, habis kesurupan dia ditanya, tahu nggak? Nah, seringkali makan juga gitu. Makan kita tidak menyadari apa yang kita makan, sekedar memasukkan, tapi kita tidak tahu apa yang kita makan. Perlahan, perlahan itu maknanya adalah kita makan itu step by step. Bukan terkait dengan makannya slow motion, bukan. Tetapi kita makan itu step by step. Nah, di sini eh, ada ini Blandel gitu. Blandel kaskade ini dikenalkan di tahun 86. Ternyata untuk menimbulkan rasa kenyang atau puas gitu ya ada beberapa tahapan. Ada yang kenyang fase awal dan kenyang fase lanjut. Di kenyang fase awal kita bicara dengan kualitas makanan. Kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mendapatkan kenyamanan, kita bisa merasakan kepuasan sisi sensorik ya. Jadi misalnya dari pandangan mata kita puas ngelihatnya, kita cium aromanya udah sampai puas, itu sudah memberikan kenyang tersendiri di fase awal. Kita udah merasa puas sendiri di fase awal. Itu eh, sebelum makanan itu masuk bahkan ke dalam diri kita. Terus kemudian kenyang yang fase selanjutnya ini bisa mungkin menjelaskan ketika ibu-ibu yang masak cenderung ah kenyang gitu. Habis masak kok kenyang ya, nanti deh makannya gitu. Cuman karena ini sifatnya kepuasan saja, seringkali sifatnya karena secara kuantitas dan kalau status nutrisi dan juga energi balansnya belum cukup, kemudian dia akan merasa lapar lagi. Tapi setidaknya lumayan lah kalau seandainya kita membutuhkan 1 kilo gitu ya, mungkin seperempatnya udah terkurang, jadi kita tinggal 3/4-nya saja. Terus kenyang fase selanjutnya adalah pada meal quantity. Meal quantity inilah yang biasanya mainnya di lambung nih. Isinya lambung, kalau terjadi stretching dari lambung gitu ya, grelinnya akan turun, laparnya akan berkurang gitu ya. Disinilah kita bicara tentang osmotic load-nya, kita bicara tentang hormon GLP-1, kolisitokinin dan lain-lain tuh di daerah lambung dan usus. Kemudian kenyang fase selanjutnya adalah status nutrisi. Nah, ini yang ada di pembuluh darah, bagaimana kadar insulinnya, bagaimana kadar gula darahnya di dalam pembuluh darah apakah sudah terpenuhi. Kalau kita cuma berpatokan pada, oh kalau gula darah, kalau kita makan tidak sadar ya mungkin akan disampaikannya pada fase nutrien status gitu. Kalau kita makannya tidak sadar. Jadi pada nutrien status kan sudah ada 2 yang terlewati. Akhirnya apa? Makanan udah terlanjur makan banyak. Karena untuk menjadi nutrien status, makanan itu perlu dicerna dulu, perlu diabsorpsi dulu. Ini udah cukup lama gitu. Apalagi kalau kita mengandalkan pada energi balance. Energi balance itu bagaimana? Ini kalau sudah sampai ke lemak. Jadi kelebihan energi atau energi yang sedang tidak dipakai, dia akan simpan di sel lemak. Disitulah ada leptin yang terangsang munculnya rasa kenyang karena naiknya si leptin. Nah, ini kan udah jauh sekali kalau kita hanya mengandalkan si leptin, mengandalkan insulin, tingginya insulin yang menyebabkan kita kenyang gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bisa perbaiki pada meal quality, meal quantity, kita bisa puaskan diri kita dari sensorinya dan juga kita makan dengan benar, dengan kuantitas makanan di dalam lambung menjadi sesuai, maka sudah banyak sekali yang bisa kita perbaiki dari porsi makanan kita. Jadi makanan kita tidak akan menjadi lebih banyak.
Ingat teman-teman tadi waktu kita bicara GERD, salah satu faktornya adalah kapasitas lambung yang banyak itulah yang akan menyebabkan reflux. Jadi kalau kita bisa mengurangi jumlah yang kita konsumsi, maka kemungkinan terjadinya reflux akan berkurang. Nah, ini terkait dengan mengunyah ya, teman-teman. Ternyata kalau kita mengunyah lebih lama, kalau kita makannya lebih lambat, ternyata dia akan jumlah yang kita makan juga berkurang dan juga rasa lapar selanjutnya munculnya akan lebih lambat. Kenapa? Ini katanya kemungkinan kaitannya dengan hormon-hormon yang terlibat di dalam pencernaan, polisitokinin, GLP-1-nya, PYY-nya, dia akan mempengaruhi itu. Di samping kalau kita perhatikan lagi ketika kita makan dengan sadar, perlahan, maka penyerapan zat gizi akan menjadi lebih baik. Akibatnya zat-zat mikronutrien yang bisa terolah dengan baik ini tadi kan ada fase yang nutrien status. Nah, di situ kita akan bisa mendapatkan status nutrisi yang optimal sehingga munculnya lapar akan lebih lama. Nah, nomor satu kan tadi kita tahu bahwa lapar itu diciptakan muncul karena bisa akibat dari kondisi status nutrisi kita yang tidak sesuai dengan standar, tidak ada yang tidak normal, maka muncullah satu keinginan untuk makan atau istilahnya lapar. Nah, seringkali saya sering ditanya, jadi gimana dok kalau kita makan, saya kebiasaan makan cepat gitu, karena pernah satu waktu saya jalan-jalan di alun-alun lah ya, kalau di kita di lapangan gitu, alun-alun, di situ ada yang penjual lontong Padang. Satu waktu saya sedang nunggu gitu, saya perhatikan dari sisi sebelah kanan itu orang ternyata secara kebetulan itulah cara Allah untuk sebelah kanan itu sebelah kanan saya ternyata di situ adalah orang-orang yang langsing-langsing, yang bagus-bagus badannya dan sebelah kiri orang-orang yang gede-gede badannya. Dari sana saya lihat ada hal yang berbeda dari cara mereka makan. Nah, karena pasien seringkali bertanya, dok susah dok, kalau saya makan pelan itu gimana caranya? Nah, eh, saya ini versi saya ya Master ya, mengajarkan ke teman ke klien saya untuk makan pelan, untuk mengikuti saya singkat sebagai langkah langkah Martin supaya ingat gitu ya. Kadang-kadang kalau kita tidak ada jembatan keledainya gitu sulit gitu. Nah, gimana? Saya sebutkan sebagai langkah Martin. Langkah Martin inilah kalau kita ikuti step by stepnya, sesungguhnya kita bisa makan dengan perlahan. Pertama apa? Menyapa makanan. Apa dalam menyapa makanan itu? Menyapa. Yang menyapa siapa? Indra kita. Tadi ingat yang fase kenyang. Yang pertama adalah meal quality. Jadi kita perlu indra kita puaskan dengan melihat makanannya yang indra yang bisa terlibat libatkan. Melihat makanannya, mencium aromanya, aroma akan keluar, kita bisa cium aromanya. Dari sana mungkin kita udah ngerasa suatu kepuasan. Bahkan ketika kita melihat, ketika kita mencium, kita sudah merasakan sensasinya. Kira-kira rasanya kayak apa udah muncul tuh di indera pengecap kita. Dari sana pula hormonal juga pasti sudah muncul. Paling gampang apa? Ketika kita melihat makanan, kita mencium aromanya, air liur mulai keluar. Lah, itu kan proses makan ya. Jadi itu semua sudah jalan. Kalau kita makan dengan sadar seperti itu, maka proses pencernaan kita akan luar biasa. Dari indera kita itulah ya, jadi yang kita paparkan telinga buat dengerin, mungkin ada yang komen tentang makanannya, dari sana akhirnya muncul. Oh, oh, dari makanan yang saya lihat, yang tercium aromanya, dari obrolan orang-orang, dari pengalaman kita sebelumnya, mungkin dari yang apa yang kita pegang, muncullah, oh, bagian mana yang paling enak, maka ambillah. Ambil bagian yang paling diinginkan untuk disuap duluan. Sederhana, teman-teman.
Hanya karena mengambil bagian yang diinginkan untuk disuap duluan, sama makanan yang diinginkan ditaruh di belakang, itu bisa berbeda dalam kecepatan kita makan. Otak kita selalu akan menginginkan. Jadi ketika makanan yang paling diinginkan kita simpan-simpan taruh di akhir, maka yang terjadi semakin ke sana kita semakin cepat makannya. Dan setelah kita menyuap, sendok itu diletakkan supaya fokus kita hanya pada makanan yang ada di lidah kita. Indera pengecap kita adalah lidah. Enaknya makanan hanya ada di lidah. Sehingga rasakanlah makanan. Rasakan rasanya makanan, rasakan perubahan teksturnya, rasakan perubahan suhunya. Di sini puaskan teman-teman untuk memuaskan pengecapnya. Kalau kita puas, kepuasan satietinya, nanti cepat kenyang di fase awalnya kita akan cepat dapatkan. Dan pelan jika memang makanan itu sudah lumat, sudah terjadi perubahan dan kita udah puas. Ingat yang kita makan adalah bagian paling enak. Kalau bagian paling enak sayang kalau kita telan karena ini adalah bagian paling enak. Yang selanjutnya itu bagian yang sudah kurang enak lagi. Jadi setiap apa yang masuk kita perlu menikmatinya dengan sampai puas. Kemudian interval waktu menelan. Jadi ketika kita menelan jangan langsung pegang sendok lagi, tunggu dulu, ada interval waktu dulu nih. Sesaat sampai biarkan makanan itu sampai ke lambung. Tujuannya apa? Untuk nanya sama diri sendiri. Apakah masih lapar? Kita tahu tadi pertama makanlah ketika lapar. Apakah masih lapar? Kalau memang masih lapar, ya berarti kita balik lagi menyapa makanan lagi. Kalau makanannya itu, kalau misalnya ketika kita bertanya, tadi sensasi laparnya masih ada atau tidak? Kalau sudah jawabannya, oh ya, hilang tuh sensasi lapar kita, maka stop sampai di situ. Nah, itulah yang nanti di 4, makan berhenti saat netral. Nah, teman-teman, ini ya, mungkin teman-teman yang sudah ikut grup terapi, kita mengenal apa namanya? Kita mengenal derajat lapar gitu ya dari mulai kelaparan sampai dengan sangat-sangat kekenyangan. Jadi netral itu memang di bagian yang ya namanya juga netral, tengah-tengah. Kita mulai makan di saat kita lapar. Pada waktu kita grup terapi, kita akan diajarkan mengenali bagaimana rasa lapar itu. Kita bisa mengatur termostat kita lapar itu seperti apa. Kita bisa kenali itu, kita bisa perkuat, oh ini rasa lapar. Jadi pada saat kondisi rasa lapar itulah kita makan. Terus kita makan sampai hilangnya lapar. Jadi jangan pernah kita merasa kenyang. Cukup sampai lapar hilang, stop. Nah, kalau kita kaitkan dengan gambar di samping apa teman-teman? Kalau teman-teman bisa sampai di netral, artinya ini kalau kita lihat derajat kenyang lapar gitu ya, ini kan ada istilah full, full, comfortable, full. Jadi full itu artinya penuh. Comfort itu ya sebelum kenyang tapi masih tipis gitu ya. Netral ya dalam kondisi lapar hilang. Jadi cukup grelinnya udah mulai hilang nih, grelinnya udah nggak ada lagi, sudah mulai berkurang gitu ya. Jadi full itu masih di atasnya lagi full ya. Kita bisa bayangin lambung full. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa perhatikan lagi lambung ketika kita makan sampai full. Lambung itu kan prosesnya mengaduk makanan ya, mengaduk makanan, memecahkan sampai dengan dia keluar. Nah, yang tadi nomor 3 kan makan dengan sadar dan perlahan, kunyah baik-baik sampai lumat ya. Tadi sampai lumat dan puas. Harapannya apa? Teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya kita makan belum sampai lumat. Gigi itu kan adanya cuma di mulut ya, di lambung nggak ada ya. Jadi ketika sampai lambung masih besar, kerja lambung luar biasa. Terjadi gesekan-gesekan. Terus selain itu apa? Untuk menghancurkan makanan, lambung pasti akan mengeluarkan asam lambung menjadi lebih banyak.
Teman-teman, salah satu bukti bahwa teman-teman makannya udah perlahan adalah ketika teman-teman makan nggak perlu minum lagi. Seringkalinya gitu. Jadi kalau kita makan bisa menelan tanpa minum, biasanya sudah cukup lumat, sudah cukup tercampur dengan air liur kita. Memang sih ada beberapa jenis makanan yang kadang membuat kita butuh minum, tapi itu minumnya biasanya cuma glek. Tapi kalau setiap kali makan, makan minum itu Pak bisa kita pastikan makannya masih cepat. Sehingga apa yang terjadi? Ini balik lagi saya kembali lagi pada gambar lambung ini. Kalau kita makannya masih besar-besar, maka asam lambung akan naik, asam lambung akan diproduksi lebih banyak. Untuk apa? Untuk menghancurkan. Yang tadi tugasnya gigi tidak dikerjakan sama gigi, maka untuk menghancurkan asam lambung akan dikeluarkan lebih banyak. Nanti ditambahin mie-nya, mie. Maunya mie apa aja sih? Kemarin gue WA aja dari anak. Oh, cari ya. Oke, jadi kalau misalnya asam lambungnya banyak diproduksi, terus tadi makannya masih besar-besar, pasti kan ditambah dengan minum, kita bisa bayangkan teman-teman, makanannya banyak, terus kemudian air minum banyak, asam lambung banyak. Bahkan ketika makanannya tidak terlalu banyak pun, lambung bisa full. Kalau kita makan cepat. Tidak sadar pula, sehingga fullnya pun jadi tidak terasa. Tahu-tahu udah masuk full gitu. Jadi makan dengan sadar dan perlahan ini lanjut ke berhentilah saat netral, artinya kita makan sadar terus titik netral kita berhenti, maka jadilah ada rongga yang untuk udara, masih untuk udara kita tuh masih ada. Kalau ada rongga untuk udara ketika lambung berkontraksi, maka paling yang naik ke atas adalah udaranya saja. Asam lambung masih aman ada di dalam lambung kita. Nah, dari situ kan menjadi jelas ya, ternyata Five Magic Rules yang dikenalkan oleh Master Julie, saya sempat bilang hebat. Di awal-awal saya jadi mainstream coach itu saya sering kali bilang sama Master, kok bisa sih nemuin yang seperti ini gitu. Walaupun pada akhirnya setelah belajar di mana-mana saya balik lagi, iya ya, sebetulnya kita mengenal istilah makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Saya sudah mengenal ini dari SD, tetapi saya tidak tahu berhenti saat sebelum kenyang itu kapan. Nah, di mainstream inilah saya jadi paham, oh ini rupanya dari ungkapan makanlah ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah, akhirnya saya juga mencari terkait dengan itu, ternyata itu memang bukan hadis, tapi itu adalah ungkapan dari tabib Sudan, gitu ya. Tabib Sudan ketika Raja Persia bertanya. Dia memanggil empat tabib, salah satunya tabib dari Sudan. Ditanya bagaimana rahasia sehat tanpa efek samping, tabib Sudan mengatakan makanlah ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Dan ketiga tabib yang lain mengatakan ya kami setuju. Dan kalau kita kembalikan lagi pada saat ini, budaya ini juga ada di daerah Okinawa, Jepang, mengatakan harahachibu. Harahachibu itu mereka katakan makan 80% kenyang. Ya, kalau kita balik lagi 80% kenyang berarti masih ada 20% yang kosong. Nah, kita balik lagi, iya ya, ternyata kita makan perlunya cuma sampai di netral, tidak sampai di full. Jadi, dengan seperti itu, dengan kita makan pas lapar, artinya kita tidak sampai kelaparan, tidak terjadi iritasi di lambung kita, terus kita makan yang paling kita inginkan, ingat tubuh kita sudah belajar, kalau kita menginginkan jujur dari hati kita, menginginkan dari diri kita sendiri, dan keinginan muncul di saat kita lapar, yakinlah bahwa tubuh tidak akan meminta hal-hal yang menyakiti diri kita. Jadi yang punya riwayat menyakitkan, cabe yang bikin kita nggak nyaman gitu ya, hal-hal yang terlalu itu pasti akan disingkirkan oleh keinginan kita.
Yang ketiga, makan dengan sadar dan perlahan akan membuat kita menjadi lebih sensitif terhadap rasa. Rasa pedas akibat rasa nyeri, rasa pedas kan muncul sebagai akibat rasa nyeri, tubuh pasti akan menolak apabila itu terlalu pedas. Kalau udah terlalu pedas, lidah saja sudah tidak mau terima, pastinya dia tidak akan masuk ke dalam lambung. Jadi aman juga buat lambung, dan juga makanan-makanan yang lain yang di lidah saja sudah tidak nyaman, terlalu creamy, Mas, lemaknya terlalu banyak, pasti juga terlalu. Jadi lidah akan oke, stop sampai di sini, sehingga dia tidak banyak akan masuk ke dalam lambung. Dan pada akhirnya ketika kita makan sadar perlahan, kita tahu kapan kita harus menghentikan, karena perlahannya adalah step by step. Oke, setelah kita pastikan lapar, baru kita menyiapkan suapan berikutnya. Jangan pernah merasa kita perlu menyiapkan suapan berikutnya sebelum kita pastikan kalau rasa lapar itu masih ada. Dengan demikian, kapasitas lambung tidak akan over, kita masih memiliki space untuk lambung bergerak, peristaltik ya, bergerak untuk memompa, untuk mengeluarkan ke usus 12 jari. Jadi di atas di atas tadi ya, di lambung bagian atas ada sphincter esofagus, di lambung bagian bawah ada sphincter pylori yang menghubungkan lambung ke usus 12 jari. Nah, kalau kita makan sesuai dengan rule 1 sampai 4, maka makanan akan sudah bagus di dalam lambung kita, lambung tinggal mencerna, asam lambung yang dikeluarkan tidak akan terlalu banyak, dan ketika terjadi peristaltik lambungnya, ketika dia akan mendorong ke daerah usus 12 jari, maka makanan itu tidak akan melewati pintu sebelah atasnya. Dan akhirnya yang kelima tentunya kita move more, perbanyak jumlah langkah kaki. Ini mungkin kalau dikaitkan dengan GERD bisa terkait dengan miokin yang dihasilkan oleh otot ya. Jadi ketika otot bergerak dia akan merangsang miokin dan itu akan berefek ke seluruh tubuh kita gitu ya. Tapi secara langsung mungkin tidak terlalu berperan. Namun kita perlu sadari adalah magic rules yang nomor 1 sampai nomor 4 inilah yang kemudian bisa memastikan di dalam lambung kita terisi oleh makanan, oleh cairan. Cairan ini adalah asam lambung dan juga liur kita, dan masih ada udara, ruang kita bernafas ibarat kata, sehingga ketika dia berkontraksi dia tidak akan menyebabkan baik makanan ataupun cairan termasuk asam lambung bisa naik ke atas. Dan ketika kita menjalankan 1 sampai 4, maka pasti kita tidak akan mengantuk setelah makan. Karena kalau kita mengantuk setelah makan itu terjadi karena apa? Karena terjadi insulinnya berlebihan, kita masuk dalam kondisi ngantuk. Jadi kalau kita merasa bahwa, oh saya sudah menjalankan rules yang nomor 1 dan 4, kuncinya adalah setelah makan kita tidak akan mengantuk. Kalau setelah makan kita masih mengantuk, evaluasi rules 1 sampai rules 4. Dan pada akhirnya, dengan 5 magic rules, langsing pasti didapat dan GERD-nya pasti lenyap. Itu saja dulu dari saya, Master. Mungkin habis ini ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan.